Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi kelas 10, hari ini kita belajar di YouTube tentang kontrol diri, ya, tentang kontrol diri yang masuk ke dalam salah satu bab yang kita pelajari. Bapak ingin terlebih dahulu untuk menyampaikan tentang apa itu sebetulnya kontrol diri. Sebelum menyampaikan, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian semua kontrol diri atau yang disebut di dalam bahasa agamanya adalah mujahadah al-nafs, yaitu perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Perjuangan ini dilakukan karena nafsu atau diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan, masa bodoh terhadap hak-hak yang harus ditunaikan, serta mengabaikan terhadap kewajiban-kewajiban. Nah, ini masalah kontrol diri. Selanjutnya, apa manfaat dari kontrol diri? Nah, dapat anak-anak Bapak semua lihat di slide ini. Yang pertama, dapat meminimalisasikan akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan karena dipertimbangkan dengan matang. Yang kedua, berusaha berbuat yang terbaik karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul. Dan yang keempat, hidup menjadi tenang dan damai. Nah, jadi anak-anak Bapak semua, jika kita punya kontrol diri, maka manfaat yang harus kita dapatkan adalah paling tidak dapat meminimalisasikan pikiran-pikiran negatif, perbuatan-perbuatan negatif. Karena kita jika melakukan sesuatu perbuatan, maka kita akan mempertimbangkan lebih matang. Nah, ini yang akan kita dapatkan tentang kontrol diri ini. Ini manfaat yang kita dapatkan dari mengontrol diri kita. Yang kedua, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan berusaha berbuat yang terbaik. Kita berusaha untuk berbuat yang terbaik karena kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul. Artinya sebelum melakukan, ya kita harus berpikir ulang. Bahkan ada kata pepatah mengatakan, sebelum melakukan sesuatu berpikirlah 7 keliling, kan begitu. Nah, yang keempat, hidup menjadi tenang dan damai. Jika diri dalam keadaan kontrol yang bagus, maka kita dipastikan jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pembahasan tentang husnuzon. Kita bisa lihat husnuzon secara bahasa berarti prasangka baik. Husnuzon berasal dari kata husnu yang artinya baik dan zon artinya prasangka.
lawan dari katanya adalah su'uzon, yang berarti berburuk sangka. Husnuzon adalah sikap mental dan cara pandang seseorang yang membuatnya melihat sesuatu secara positif. Seseorang yang memiliki sikap husnuzon akan mempertimbangkan sesuatu dengan pikiran yang jernih. Ya, itu husnuzon. Jadi yang gampang sekali untuk kita pahami tentang husnuzon ini adalah husnuzon itu adalah berbaik sangka. Baik lawannya adalah buruk. Lawan dari kata husnuzon adalah su'uzon. Su itu artinya buruk, zon itu artinya sangka atau persangka, jadi berburuk sangka. Maka kita harus mendahulukan husnuzon dibandingkan su'uzon. Selanjutnya, apa manfaat daripada husnuzon? Nah, lihat manfaat daripada husnuzon. Satu, terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama manusia. Ya, kalau kita berhubungan dengan sesama manusia, jika kita berhusnuzon, berbaik sangka terhadap orang lain, maka kita akan terhindar dari penyesalan. Yang kedua, selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, orang yang berhusnuzon, dia senang melihat orang senang, susah dia melihat orang ketika orang lain susah. Artinya, sering Bapak sampaikan dalam pembelajaran di kelas, jadilah orang yang sifatnya adalah SMS, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan sebaliknya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Sifat seorang muslim adalah dia akan senang melihat saudaranya berada dalam kenikmatan. Dia akan susah ketika saudaranya berada dalam penderitaan. Itu sikap seorang muslim. Artinya, dia akan selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, yang ketiga, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Itu manfaat dari husnuzon. Selanjutnya, pembahasan tentang ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang maknanya, kata dasarnya adalah akh, yang berarti saudara. Sementara kata ukhuwah berarti persaudaraan. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Itu ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, apa manfaat daripada ukhuwah Islamiyah? Pertama, manfaatnya adalah menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan sikap tenggang rasa dari toleransi. Yang ketiga, mempererat hubungan silaturahmi. Itu manfaat dari ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi ada 3 pembahasan yang kita bahas pagi hari ini. Yang pertama tentang kontrol diri. Yang kedua, kita membahas tentang husnuzon. Dan yang ketiga, kita membahas ukhuwah Islamiyah.
Nah, 3 pembahasan ini anak-anak Bapak semua yang kelas 10 wajib untuk dipahami. Nah, untuk soal yang harus kalian kerjakan melalui video ini, tugas yang pertama, silakan kamu tulis pendapatmu tentang kontrol diri. Yang kedua, jelaskan menurut pendapatmu tentang husnuzon. Dan yang ketiga, kamu jelaskan menurut pendapatmu arti dan makna dari ukhuwah Islamiyah. Itu saja tugas untuk hari ini. Melalui video ini Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.